Kejadian 26 ayat 2 dan 3, kemenangan di Gerar. Dipersilahkan. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri padanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Beberapa waktu yang lalu pemerintah dengan resmi menaikkan harga BBM, ya, yang luar biasa. Transport kendaraan langsung naik, ya, karena biaya transport naik, otomatis mengerek harga-harga kebutuhan pokok naik juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini memang situasi dan kondisi yang mau tidak mau juga akan menimpa di dalam kehidupan kita, ya, juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mampu menghadapi dan mampu melewati, itu yang penting. Karena ada sebagian orang, mereka ketika melihat kondisi seperti ini mereka menjadi putus asa. Ada sebagian orang mereka melihat dengan kondisi dan situasi seperti ini, melihat masa depannya itu seperti kabut hitam, ya. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah seperti ini? Nah, pagi hari ini kita mau mencoba melihat satu kisah yang beberapa waktu yang lalu seringkali saya kutip, yaitu mengenai pengalaman Ishak ketika berada di Gerar. Kita tahu bahwa ketika berbicara mengenai Gerar, maka yang terbesit di dalam pikiran kita adalah situasi dan kondisi tanah yang tandus, tanah yang keras, tanah yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi oleh karena Tuhan, Ishak yang berada di tempat itu boleh berhasil dan menuai 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca ayat ini dan kita sejajarkan dengan situasi dan kondisi kita hari-hari ini, maka bisa jadi akan timbul sebuah pertanyaan. Apakah dengan kondisi Gerar yang kalau boleh saya gambarkan situasi sekarang itu seperti Gerar, kita bisa seperti Ishak menuai 100 kali lipat? Kita bisa seperti Ishak menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa langkah yang kita akan coba renungkan pagi hari ini. Pengalaman Ishak yang menang ketika berada di Gerar, pengalaman Ishak yang diberkati dengan luar biasa ketika dia berada di Gerar. Pertama-tama kita mau melihat sebelum Ishak di Gerar. Tadi sudah dibacakan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, ya. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Maksudnya bahwa Tuhan mau supaya Ishak pergi ke Gerar, bukan ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di Kanaan tempat Ishak berada mengalami situasi yang sulit, maka Ishak mencoba untuk keluar dari sana. Ya, keluar dari masalah, keluar dari situasi kondisi yang sulit, mencoba untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rancangan Tuhan untuk kehidupan kita di dalam Yeremia 29, aku ini mengetahui segala rancangan apa yang ada padaku. Ya, ulangi, rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Nah, menarik, disebut bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan mau menunjukkan dua sisi pandang yang berbeda ketika rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup seseorang. Yang pertama, rancangan Tuhan itu variatif. Ya, tidak satu rancangan tetapi ada banyak rancangan. Tiap fase rancangan Tuhan untuk kehidupan seseorang itu bisa berubah-ubah situasi dan kondisinya. Seperti hanya bangsa Israel, kalau saudara perhatikan, rancangan Tuhan itu tidak selalu baik menurut orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Rancangan Tuhan itu tidak selalu cocok bagi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi ada beberapa kali rancangan Tuhan itu dipandang oleh orang Israel itu sebagai sebuah kecelakaan. Dipandang oleh orang Israel itu sebagai sebuah kepahitan, sebuah kesakitan. Tetapi bagi Tuhan, itu adalah bagian dari rancangan damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya. Jadi Tuhan memang izinkan di dalam kehidupan kita mengalami rancangan-rancangan yang menurut kita tidak baik. Tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari rancangan damai sejahteranya Tuhan untuk membawa ke masa depan yang penuh pengharapan. Pertanyaannya, mengapa kadang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita kepada rancangan yang menurut kita tidak baik? Kita mau coba merenung sejenak apa yang dialami oleh Sadrah, Meshach, dan Abednego ketika mereka ada di Babel. Ya, mereka dibuang di sana sebagai seorang tawanan, lalu mereka diangkat sebagai penasihat raja, sampai kemudian dia difitnah, raja dihasut. Karena mereka tahu Sadrah, Meshach, dan Abednego hanya menyembah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada ilah-ilah lain. Di mana para penghasut ini meminta kepada raja untuk membuat sebuah patung raja yang besar, dan di jam-jam tertentu semua orang di Babel disuruh untuk menyembah patung itu. Dan tujuannya adalah apa? Mereka mau menjebak Sadrah, Meshach, dan Abednego. Dan benar, mereka berhasil. Ya, dan Sadrah, Meshach dilaporkan kepada raja bahwa mereka membangkang keputusan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensinya karena membangkang, karena menolak perintah raja tadi, mereka harus dihukum dengan dibakar di dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Wow, saya yakin manusiawi ketika melihat dapur api yang menyala-nyala itu pasti takut, ya, pasti gentar. Dan ketika Sadrah, Meshach, Abednego diperhadapkan kepada raja, ada sebuah pernyataan yang menarik yang dikatakan oleh mereka. Sekalipun Allahku tidak meluputkan aku, artinya bahwa Allah bisa sebenarnya kalau mau. Ya, sekalipun Allahku tidak meluputkan aku, sekali-kali aku tidak akan menyangkali. Saudara,
Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka mengambil keputusan lebih memilih hidup di dalam firman Allah. Konsekuensi harus masuk ke dalam dapur api. Dengan dirayu-rayu oleh raja, mereka tidak mau. Akhirnya raja memerintahkan, panaskan itu api 7 kali lebih panas dari yang semula. Dan firman Tuhan tuliskan orang Algojo yang melaksanakan hukuman dengan melempar Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka mati. Tetapi perhatikan dengan baik, Sadrak, Mesah, dan Abednego ketika mereka menolak menyembah patung raja dan lebih baik masuk di dalam dapur api, mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya ke dalam penyertaannya Tuhan. Ya, artinya mereka sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya. Sekalipun Tuhan tidak tolong, tidak lepaskan bagi mereka, tidak masalah. Tetapi ternyata hari itu panasnya dapur api 7 kali lipat tidak membakar mereka. Bahkan dari luar raja bisa ngomong-ngomong sama mereka, ya. Karena raja melihat tadi yang dimasukkan 3, tapi yang dilihat 4. Dan mereka semuanya hidup, tidak ada bau sangit dari rambut mereka. Dan raja mengangkat mereka menjadi wali negeri, menjadi gubernur, ya. Pangkatnya dinaikkan, berkatnya ditambahkan ketika melewati dapur api. Daniel sama, dia memilih dimasukkan ke dalam lubang singa daripada harus tidak berdoa kepada Tuhan. Tapi dengan peristiwa dimasukkan di lubang singa, Tuhan luputkan pangkatnya, Daniel dinaikkan. Mazmur mengatakan, orang yang menabur dengan berlinang-linang air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Ishak di Gerar, Tuhan berfirman, kamu jangan ke Mesir, ya, kamu ke Gerar, dan aku akan memberkati kamu. Ishak tahu Gerar itu lagi panas, Gerar itu lagi tandus, Gerar itu lagi tidak ada air, Gerar itu lagi impossible bisa ditanami apalagi menuai. Itu manusiawi. Ishak itu yang dilihat oleh Ishak, itu yang didengar oleh Ishak ketika musim kemarau di Gerar, kondisinya seperti itu. Tapi Ishak memilih memegang firman Tuhan, pergi ke Gerar, karena Tuhan akan memberkati Ishak di Gerar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pertama ayat 2 dan ketiga dalam bahasa Indonesia masa kini, yang kesukaannya ialah melakukan perintah Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diusahakannya pasti berhasil. Ya, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita pegang, sehingga nasihat ini boleh menjadi perhatian dalam hidup kita. Ketika kita beribadah, ketika kita saat teduh, ketika kita dalam persekutuan, dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, tolong perhatikan baik-baik, mengertilah baik-baik, dan imanilah baik-baik, dan lakukan firman itu. Maka firman yang hidup dan yang berkuasa itu akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Ya, kadang maaf dalam kehidupan kita seringkali ketika kita beribadah, hati kita tidak utuh untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, hati kita tidak utuh untuk mendengarkan firman.
Saudara, pengalaman secara pribadi, karena saya tidak hanya berkhotbah, tapi saya juga mendengarkan khotbah daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, ya. Kadang temanya mungkin sama dengan yang pernah saya sampaikan, judulnya, ayatnya pernah sama dengan yang pernah saya sampaikan, tetapi di tengah-tengah khotbah itu seringkali saya mendapatkan ada mutiara-mutiara yang muncul. Mungkin hanya 5 kata, mungkin hanya 10 kata, tetapi itu sebagai sebuah, kalau boleh saya katakan, multivitamin yang memberkati saya, multivitamin yang menguatkan saya, multivitamin yang menginspirasi saya. Ingat baik-baik, orang benar itu, ya, Roma, hidup oleh karena iman. Dan iman itu hanya bisa timbul oleh karena mendengar firman. Mendengar firman yang menguatkan iman, mendengar firman yang membangkitkan iman adalah mendengar firman dengan memperhatikan. Ya. Mendengar firman dengan memperhatikan, bukan mendengar firman dengan separuh hati, tetapi mendengar firman dengan sepenuh hati. Ishak dengar firman. Ketika Tuhan berkata, "Pergilah ke Gerar, aku akan memberkatimu." Ishak pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di Gerar, apakah Ishak diam menunggu gandum turun dari langit? Tidak. Ishak tetap menjalankan yang menjadi kewajibannya, ya. Meskipun Tuhan berjanji akan memberkati, tetapi tidak berarti Ishak harus diam berpangku tangan, tetapi Ishak melakukan apa yang menjadi bagiannya kerja. Kerjanya Ishak ketika di Gerar itu beda. Karena Ishak ketika berada di Gerar, di tanah yang tandus, di tanah yang Gerar, yang dipegang oleh Ishak ketika kerja itu apa? Allah memberkati pekerjaanku. Tuhan memberkati pekerjaanku. Benih itu ditabur. Tuhan memberkati pekerjaanku. Dia tunggu benih itu tumbuh. Tuhan memberkati pekerjaanku. Benih yang tumbuh dia tunggu mengeluarkan bulir-bulir. Tuhan memberkati pekerjaanku. Ishak menuai 100 kali lipat. No ngeluh-ngeluh. Ishak bukan tipikal orang yang lebay. Tuhan, tolong Tuhan, kok gagal Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kok sepi Tuhan. Perkataanmu, ucapanmu itu adalah berkatmu. Ya, ketika dalam kehidupan orang percaya, ketika dia mengucapkan kata-kata berkat, itu yang akan memberkati saudara. Karena ketika saudara mengucapkan kata-kata berkat didengar telinga, dan itu membangkitkan iman. Tetapi yang saudara ucapkan adalah mengeluh, dan mengeluh, didengar telinga, iman saudara drop. Ya. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup ini, pegang firman Tuhan itu baik-baik. Tuhan memberkati pekerjaanku, Tuhan memberkati kesehatanku, Tuhan memberkati hidupku, dan itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, kadang kita nggak sadar, kita sembrono ngomong, bocah kok nakal tenan, kan lu mau setan apa? Oh, jadi anaknya setan sungguhan getun saudara. Ya, saya tidak pernah mengatakan kasar kepada anak saya sejak kecil. Selalu kata-kata berkat yang saya ucapkan, selalu kata-kata berkat. Dan saya melihat hari ini, ya, Tuhan memberkati anak-anak saya, dan saya yakin Tuhan akan memberkati mereka terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Ishak di Gerar, Ishak pegang firman itu baik-baik. Hari-hari ini yang dapat menolong kita adalah firman Tuhan. Hari-hari ini yang dapat memberkati kita adalah firman Tuhan. Ya, Ishak ketika dia memegang Tuhan memberkatiku,
Masa panas, masa terik, semua orang Gerar melihat yang dilakukan oleh Ishak. Semua orang di Gerar melihat benih gandum itu tumbuh. Semua orang di Gerar itu melihat Ishak menuai 100 kali lipat. Mereka datang kepada Ishak. Kamu sekarang lebih kaya daripada kami. Kami tahu Allahmu ya, turut campur tangan di dalam pekerjaanmu. Allahmu memberkatimu. Allahmu turut campur tangan di dalam pekerjaanmu. Allahmu turut campur tangan memberkati segala yang kamu usahakan, segala yang kamu kerjakan. Dan kamu sekarang menjadi lebih kaya daripada kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jangan takut dengan masa-masa kering seperti sekarang. Teruslah beriman, teruslah percaya, dan teruslah hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang kesukaannya ialah melakukan perintah-perintah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya, apa saja yang diusahakannya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, nggak pernah layu daunnya. Ya, selalu berbuah pada musimnya. Dan itu yang akan Tuhan genapkan atas kehidupan kita. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Tuhan hanya membutuhkan, adakah iman di hatimu, anakku? Kadang putus asa itu seringkali yang membuat kita lemah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat masalah dan persoalan yang ada hari-hari ini dengan mata kita, kita pasti lemah. Kita pasti down. Ketika saya melihat kesehatan saya dengan kacamata saya akan lemah, saya akan down. Tetapi saya selalu mengatakan Tuhan Yesus lebih besar dari sakit saya. Jemaat Tuhan harus selalu mengatakan Tuhan Yesus lebih besar dari masalah saya. Amin. Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan saya. Tuhan Yesus pasti memberkati saya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ucapkan terus kata-kata berkat, kata-kata iman, karena itu yang akan memberkati dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terus maju, terus diberkati, dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri.